Baik, saya harap Anda sudah bisa melihat layar monitor saya saat ini. Oke. Di pertemuan ke-15 ini, kita akan melanjutkan sebenarnya pertemuan kita minggu yang lalu. Sekaligus saya mohon maaf, minggu yang lalu saya berhalangan untuk hadir di kelas G ini, karena waktu itu saya sedang dalam perjalanan ya. Saya masih dari luar kota, dari Bali, dan baru selesai pulang dan harus segera ke luar kota kembali karena ada kabar kalau ibu mertua saya sedang sakit, jadi langsung bertolak ke di kota lain lah istilahnya. Sehingga mau nggak mau perkuliahan harus saya kosongkan, saya liburkan. Oke, di materi kali ini kita akan membahas tentang algoritma Choke, Younger, dan Kasami, atau biasanya disingkat algoritma CYK, CYK. Ya. Apa itu algoritma CYK? Algoritma Choke-Younger Kasami merupakan algoritma parsing dan juga keanggotaan atau membership untuk tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Algoritma ini diciptakan oleh J. Choke, D.H. Younger, dan T. Kasami. Itulah kenapa namanya merupakan singkatan dari nama ketiganya. Ya. Kemudian tujuan dari algoritma ini adalah untuk menunjukkan apakah suatu string dapat diturunkan oleh suatu aturan tata bahasa. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika kita ingin membuktikan apakah suatu string itu bisa diturunkan atau tidak dari suatu aturan tata bahasa, kita akan menurunkannya secara manual gitu ya. Itu akan makan waktu, mengingat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi itu sangat banyak. Apalagi kalau aturannya itu cukup kompleks. Memang kemarin-kemarin itu saya kasih contoh-contoh yang mudah sehingga bisa diturunkan dengan cukup mudah gitu ya, secara manual gampang. Tapi kalau sudah aturan tata bahasanya cukup kompleks, kalau kita ingin membuktikan apakah bahasa ini bisa diturunkan dari suatu aturan tata bahasa, tidak bisa menggunakan metode coba-coba seperti yang pernah kita lakukan di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi harus ada satu metode, satu algoritma yang bisa digunakan untuk kepentingan tersebut. Nah, itulah tujuan dari algoritma CYK ini. Jadi algoritma ini akan menunjukkan apakah suatu string itu memang benar bisa diturunkan oleh suatu aturan tata bahasa atau tidak. Nah, syaratnya untuk penggunaan algoritma ini adalah aturan tata bahasa tersebut harus berada dalam bentuk normal Chomsky. Inilah kaitannya dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah dari suatu aturan konteks free grammar menjadi aturan Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky. Nah, kelanjutan dari itu adalah algoritma CYK ini. Jadi algoritma CYK ini hanya bisa dilakukan kalau aturan tata bahasanya sudah dalam bentuk Chomsky normal form. Kalau belum, ya berarti perlu untuk diubah dulu menjadi bentuk CNF. Itu yang saya atau yang kita pelajari minggu yang lalu. Bagi yang belum sempat menonton video yang sebelumnya atau yang minggu lalu, setelah perkuliahan ini silahkan untuk ditonton terlebih dahulu karena itu nanti akan menjadi prasyarat. Ya, jadi sebelum Anda menggunakan algoritma ini, aturan tata bahasa Anda harus sudah dalam bentuk Chomsky normal form terlebih dahulu. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi.
Ini adalah merupakan pseudocode dari algoritma CYK ya. Jadi mungkin nanti kalau kita coba menyelesaikan secara manual, mungkin kelihatannya aja ribet gitu ya. Untuk membuktikan apakah suatu string bisa diturunkan atau tidak dari suatu aturan tata bahasa kelihatannya ribet. Ribetnya karena kita melakukannya secara manual. Tapi nanti kalau sudah kita menggunakan sistem, ya kita pakai coding gitu, ya biarkan aja yang bekerja adalah sistem. Nah, ini akan lebih mudah dilakukan daripada metode brute force atau metode coba-coba yang sudah sempat kita lakukan dulu. Ya. Nah, algoritma CYK ini kalau dibuat bentuk pseudocode, bisa Anda lihat di layar itu, dia terdiri dari nested loop. Ya, jadi loop di dalam loop. Total ada 4 buah looping di sini. Ya, ini for yang pertama, ini for yang kedua, for yang ketiga, dan for yang keempat. Ya, tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya ya secara manual. Tapi kalau Anda mau tahu paling pada dasarnya pseudocode ini ya keterangannya seperti ini. Kalau di sini Anda melihat ada simbol N, ada simbol I, ada simbol J. Nah, penjelasannya di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh kasus supaya nanti Anda bisa lebih mudah memahami bagaimana cara kerja dari algoritma CYK ini. Ini adalah contoh kasusnya. Ya. Jadi misalkan di sini saya punya aturan produksi yang sudah berada dalam bentuk CNF, ya, dalam bentuk normal Chomsky. Di situ ada S menghasilkan AB atau BC, A menghasilkan BA atau A, B menghasilkan CC atau B, C menghasilkan AB atau A. Nah, tugas Anda adalah Anda diminta untuk memeriksa atau membuktikan bahwa string BAA ini adalah string yang bisa diturunkan dari aturan produksi di atas ya, menggunakan algoritma CYK tadi. Bagaimana caranya gitu ya. Pertama pastinya Anda harus pastikan dulu bahwa aturan produksi yang ada di sini sudah dalam bentuk CNF. Ciri dari CNF adalah ruas kirinya hanya terdiri dari satu simbol variabel, ruas kanannya terdiri dari dua simbol variabel atau satu simbol terminal. Anda lihat di sini, untuk aturan pertama dia sudah sesuai dengan syarat CNF. Aturan kedua juga sudah sesuai, ketiga sudah, keempat sudah. Berarti 4 aturan ini sudah sesuai dengan syarat CNF. Berarti keempatnya memang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kalau belum, berarti perlu untuk Anda ubah terlebih dahulu supaya dia berada dalam bentuk CNF. Karena kalau tidak bisa kita terapkan algoritma CYK di sana. Oke? Oke. Nah, penyelesaiannya pertama, kita buat dulu suatu table. Buat table dengan jumlah baris dan kolom sesuai dengan panjang string yang ingin diperiksa. String yang ingin kita periksa itu kan yang ini, BAA. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter di sana. Berarti kita akan buat table dengan jumlah baris 5 dan kolomnya juga 5. Tapi bentuk tabelnya bukan bentuk table seperti biasa, tapi bentuk tabelnya itu bentuk table yang dipotong secara diagonal. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi barisnya ada 5, kolomnya juga ada 5. Jumlah baris dan jumlah kolomnya ini sesuai dengan jumlah karakter yang ada pada string yang akan kita periksa.
Ini adalah I-nya, jadi barisnya ini adalah I, yang kolomnya ini adalah J-nya. Oke, itu yang perlu Anda ingat. Kalau di sini tadi, kan ada I dan J ya, I dan J. I itu baris, J itu kolom. Dan N itu merupakan panjang stringnya. Gitu. Oke, itu langkah nomor 1. Kemudian, perlu diingat juga bahwa bentuk tabelnya itu dipotong di bagian diagonal gitu ya. Jadi di bagian 5 sampai jadi baris 5 dan kolom 5 ini secara diagonal kita potong di situ. Yang di sini tidak kita gunakan. Itu yang perlu untuk Anda ingat-ingat. Bentuk tabelnya seperti ini. Kemudian yang nomor 2 adalah untuk mengisi kolom ke-1. Jadi nanti kita ngisinya itu per kolom. Jadi kita isi kolom 1, setelah itu nanti kita isi kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Untuk mengisi kolom yang pertama ini, caranya adalah kita masukkan simbol variabel yang bisa menghasilkan simbol terminal sesuai dengan barisnya. Maksudnya gimana, Pak? Gini, Anda lihat, misalkan saya mau mengisi sel di baris pertama, kolom pertama, ya, baris 1, kolom 1, atau di sel 1,1, ya, kita ngomongnya ini 1,1 ya, ini 1,1, ini 2,1, ini 3,1, 4,1, 5,1, karena I dulu baru J, jadi I, J, baris dulu baru kolom, jadi ini adalah merupakan kolom atau sel 1,1. Ini sel 2,1, ini sel 3,1 dan seterusnya. Untuk mengisi sel 1,1, pertama kita lihat dulu simbol terminal yang ada di sebelah kirinya ini. B. Oke. Sekarang kita lihat di 4 aturan yang ada di atas, mana simbol variabel yang bisa menghasilkan simbol terminal B. Yang ini kan, yang aturan nomor 3 ini kan, B besar. Jadi B besar itu bisa menurunkan B kecil. Maka di sel 1,1 itu kita isi dengan B besar. Oke. Sekarang untuk sel 2,1. Kita cari mana simbol variabel yang bisa menurunkan simbol terminal A kecil. Di sini ada 2, yaitu di aturan produksi nomor 2 dan nomor 4, yaitu simbol variabel A besar dan C besar. Keduanya sama-sama bisa menurunkan simbol A kecil. Berarti saya tuliskan di sel 2,1 adalah A, C. Karena keduanya bisa menurunkan A kecil. Oke? Sama yang di sini. Untuk mengisi sel 3,1 kita cari mana simbol variabel yang bisa menurunkan simbol terminal A kecil. Ini kan sama dengan yang di atasnya ya. Berarti A, C. Yang di sini sama dengan yang nomor 1 tadi. Berarti ini adalah B. Yang di sini ini berarti A, C. Begini. Oke. Kita pelan-pelan aja. Untuk langkah nomor 2 ini, kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Apakah ada yang masih bingung? Bagaimana cara mengisi kolom nomor 1? Nggak ada ya? Aman ya? Masih gampang. Masih mudah, karena baru kolom nomor 1. Oke. Oke, kalau tidak ada yang dipermasalahkan untuk kolom nomor 1, kita lanjut mengisi kolom nomor 2. Fungsinya apa sih Pak ngisi kolom-kolom ini? Nanti saya tunjukkan fungsinya apa. Yang penting kita isi dulu sel-sel yang ada di tabel ini. Oke, kolom nomor 1 sudah kita isi semua. Sekarang ganti di kolom nomor 2. Nah, untuk kolom nomor 2, untuk mengisi kolom kedua, kita menggunakan K sama dengan 1. K itu apa? K itu merupakan suatu nilai konstanta, ya, yang nanti akan kita gunakan untuk
mengisi sel di kolom kedua ini. Ya. Untuk kolom kedua, kita gunakan K sama dengan 1. Sebenarnya di kolom ini tadi, ini juga kita menggunakan K, tapi K-nya itu kita set sama dengan 0. Makanya nggak usah diperhatikan untuk kolom 1. Untuk kolom 2, kita punya nilai K, yaitu K sama dengan 1. Nah, karena saya mau mengisi kolom kedua, maka nanti saya akan periksa V itu sel ya, sel I, K sampai sel I plus K, J dikurangi K. Maksudnya gimana Pak? Gini. Untuk mengisi sel 1,2, berarti untuk mengisi sel yang di sini, ya, kita akan meriksa sel 1,1. Dari mana Pak 1,1 ini? Ini. I, A. I-nya itu kan 1. Ya kan? Ingat bahwa sel ini itu kan I, J kan. I-nya 1, J-nya 2. Ya. Nah, untuk mengisi sel 1,2 ini, yang kita periksa adalah sel I, K. I-nya 1, K-nya 1. Berarti kita periksanya adalah yang sel 1,1. Mana? Ini. B. Ya. Tulis saja di sini. 1,1 itu isinya B. Dan sel I plus K, J min K. I plus K, I-nya 1, K-nya 1. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2 kan? J min K. J-nya 2, K-nya 1. 2 dikurangi 1, 1. Berarti kita akan periksa sel 2,1. Sel 2,1 itu yang mana? Yang ini. Isi selnya adalah A, C. Tuliskan aja di sini. A, C. Oke? Kalau sudah, cari variabel yang bisa menurunkan BA atau BC. BA atau BC didapat dari mana? Dari sini. Hasil kombinasi. Ini kan B, ini AC. Kita kombinasikan. Berarti BA atau BC. Gitu. Ya. Kita lihat di sini. BA atau BC. Ada nggak di sini yang dia menurunkan BA atau BC? Oh ada. Ada simbol S, dia bisa menurunkan BC, dan simbol A, dia bisa menurunkan BA. Berarti untuk sel 1,2 itu kita isi dengan simbol S, A. Ya. Oke. Kita coba lagi untuk ngisi sel yang bawahnya. Caranya persis sama. Ya, caranya persis sama. Sekarang kita isi sel 2,2. Ya, ini kan 2,2 kan. Berarti I-nya sekarang 2, J-nya 2. Ya. I-nya 2, J-nya 2. Karena kita ingin mengisi sel di I sama dengan 2 dan J sama dengan 2, ya, 2,2 di sini, maka yang kita periksa adalah I, K. I-nya 2, K-nya 1. Berarti yang kita periksa adalah sel 2,1. Yang mana? Yang ini. A, C isinya. Tuliskan di sini. A, C. Dan sel apa lagi? Ini. V, I plus K, J min K. I plus K. I-nya 2, K-nya 1. Berarti 3. J min K. J-nya 2, K-nya 1. Berarti 1. Berarti kita periksa berikutnya adalah sel 3,1. Yang ini. Ya. AC dan AC. Lalu kita akan cari variabel yang bisa menurunkan, ini kita kombinasikan. Berarti nanti kita kombinasikan akan muncul 4 kombinasi. A dengan A menjadi AA, A dengan C menjadi AC, C dengan A menjadi CA, dan ini keliru. C dengan C ya menjadi CC. Maaf, saya ganti. Ini CC. Nah, gini. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang bisa menurunkan itu. Nah, di situ ada
AC, AA, CA, dan CC. Ada B di sini. B dia bisa menurunkan CC kan? Nah, di sini ada CC. Nah, maka B ini saya tuliskan di sini. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke sel berikutnya. Sel 3,2 sekarang. Berarti I-nya adalah 3, J-nya 2. Berarti yang diperiksa adalah sel I, K. I-nya 3, K-nya 1. Berarti sel 3,1. Yang ini. A, C. Oke. Dan sel I plus K, I-nya 3, K-nya 1, berarti 4. Kemudian J min K, J-nya 2, K-nya 1, berarti 1. Berarti sel 4,1. Mana? Yang ini. B. Nah, berarti kita cari variabel yang bisa menurunkan kombinasi dari A, C, dan B. Berarti AB dan CB. AB atau CB. Ya. Kita lihat di sini mana yang bisa menurunkan AB atau CB. Hanya ada S. Ya, S bisa menurunkan AB. Maka di sel 3,2 kita isi dengan S dan C. Oh iya, AB juga ada ya. Nah, kenapa kok ada S dan C? Karena C di sini juga bisa menurunkan AB. Jadi yang bisa menurunkan AB itu nggak cuma S. C pun juga bisa menurunkan AB. Sehingga di sini saya tuliskan S, C. Kedua simbol ini bisa menurunkan AB. Ya. Oke. Lanjut untuk sel yang terakhir. Ini berarti sel 4,2. Ya. Di sel 4,2 berarti I-nya adalah 4, J-nya adalah 2. Maka I, K berarti 4,1. Sel 4,1 itu B. Tuliskan di sini B. Lalu I plus K berarti 4 tambah 1, 5. J min K, 2 dikurangi 1. 1. Sel 5,1 itu isinya A, C. Berarti kita cari variabel yang bisa menurunkan BA atau BC. Di sini BA itu ada A, BC itu ada S. Nah, berarti di sini isinya S atau A. S dan A, maaf. Kok S, A. Begitu. Ya. Itu untuk mengisi kolom nomor 2. Ya, udah mulai sedikit butuh ketelitian. Nanti kalau misalkan kurang teliti, salah nanti. Maka di sini mulai butuh ketelitian. Untuk kolom nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung cara pengisian sel-selnya? Tidak ada ya? Aman ya? Oke. Kalau kolom nomor 2 sudah aman, bentar. Bentar ya, saya angkat telepon dulu.
Oke, mohon maaf ya. Tadi ada telepon dari kepegawaian. Oke, saya teruskan lagi. Kita sekarang masuk ke pengisian kolom nomor 3. Ya. Nah, di kolom nomor 3, sebenarnya cara pengisiannya itu hampir sama dengan kolom nomor 2. Ya. Cuma di sini, untuk kolom nomor 3, kita akan menggunakan K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Jadi kita menggunakan dua nilai K. K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Begitu. Nah, caranya ngisinya gimana? Pertama, untuk sel 1,3 ini, ya, berarti kan I-nya itu 1, J-nya itu 3. Ya. Pertama, kita akan periksa sel pertama untuk K sama dengan 1 dulu. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti VI, K-nya berarti kan V1,1 kan? 1,1 itu ini, B. Kemudian VI plus K, J min K itu berarti 2,2. Ya kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu 3 dikurangi 1 sama dengan 2 kan? Nah, berarti 2,2. Sel 2,2 itu B. Maka di sini juga B. Nah, karena di sini B dan B, maka kita akan cari variabel yang bisa menurunkan BB. Oke, tapi nyari variabelnya nanti dulu, nggak usah sekarang, nanti aja, nggak apa-apa. Berikutnya, kita coba kalau K sama dengan 2. Kalau ini tadi kan K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 2, berarti untuk VI, K, berarti I-nya itu 1, K-nya 2. Berarti sekarang kita lihat sel 1,2. Mana? Ini S, A. Ya. Kemudian untuk VI plus K, J min K-nya berarti I-nya sekarang kita menggunakan 1, K-nya 2. Berarti 1 ditambah 2, 3. J min K-nya berarti J-nya 3, K-nya 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi kita ngeceknya sel 3,1. Yaitu A, C. Nih, ya. Maka kita akan cari variabel yang bisa menurunkan kombinasinya SA, SC, AA, atau AC. Begitu. Oke. Nah, sekarang baru kita cari di aturan ini. Ini kita gabungkan BB, SA, SC, AA, AC. Kita cari dulu. BB ada nggak? Oh, nggak ada. SA, ada nggak SA? SA nggak ada. SC, ada nggak? SC juga nggak ada. AA, AA juga nggak ada. AC, AC juga nggak ada. Nah, kalau nggak ada semua, artinya gimana? Kalau nggak ada semua, berarti isinya adalah nol atau himpunan kosong. Gitu. Jadi tidak ada simbol variabel yang bisa menurunkan ini semua. Berarti selnya kita isi dengan empty string atau himpunan kosong. Oke, lanjut. Untuk sel 2,3, caranya persis sama. Berarti sekarang kita pakai I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 3. Untuk K sama dengan 1, dimasukkan ke sini ya. I-nya sekarang 2, K-nya 1, maka 2,1. 2,1 itu A, C. Oke. Berikutnya VI plus K, I-nya adalah 2, K-nya 1, berarti 3. J-nya 3, K-nya 1, berarti 2. Nah, berarti sel 3,2. Sel 3,2 itu S, C. Berarti kita cari variabel yang bisa menurunkan AS atau AC atau CS atau CC. Ya. Oke. Tapi jangan diturunkan dulu, kita cek dulu untuk yang K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti I-nya sekarang 2, J-nya adalah 3, ini salah ya. Ini harusnya, maaf. Ini K sama dengan 2. Gini. Oke.
Untuk K sama dengan 2, berarti sekarang I-nya adalah 2, K-nya 2. Nah, berarti 2,2. 2,2 ini B. Oke. Kemudian I plus K, berarti 2 ditambah 2, 4. J min K, berarti 3 dikurangi 2, 1. 4,1 itu B. Berarti kita cari variabel yang bisa menurunkan BB. Sekarang baru kita cek mana variabel. Untuk AS nggak ada, AC nggak ada, CS nggak ada, CC ada, CC ada B di sini, ya. Kemudian BB, BB nggak ada. Berarti cuma nemu satu, ya, satu simbol variabel yang bisa menurunkan nih, yaitu B. Maka B tulis di sini, B. Begitu. Untuk sel yang di bawahnya juga sama. Sekarang berarti I-nya adalah 3, J-nya juga 3. Ya, karena selnya 3,3. Nah, pakai cara yang sama, kita masukkan I-nya 3, K-nya 1, ya, J-nya 3. Ketemu nilai A, C, dan S, A. Kalau kita cari variabelnya, adalah variabel yang bisa menurunkan AS, kemudian AA, ya, CS, dan atau CA. Kita cari di sini AS, belum, jangan ditarik dulu. Masih ada K sama dengan 2. Nah, K sama dengan 2 di sini, kita masukkan K-nya 2, I-nya 3, J-nya 3. Ya, ketemu nilai S, C dan A, C. Kita cari variabel yang bisa menurunkan kombinasi dari SA, SC, CA, atau CC. Kita cari di sini. Untuk AS nggak ada, AA nggak ada, CS nggak ada, CA juga nggak ada. Lalu yang di bawah, SA nggak ada, SC nggak ada, CA nggak ada, CC ada, yaitu B. Maka sel yang di sini saya isi dengan B. Begitu. Itu untuk kolom ketiga. Untuk kolom ketiga, ada masalah untuk pengisiannya? Ya. Sama dengan kolom kedua, hanya di sini kita tambah, tidak hanya kita periksa untuk K sama dengan 1, tapi kita periksa K sama dengan 2. Oke, berikutnya untuk kolom nomor 4, ya, seperti bisa Anda tebak, mungkin sebagian ada yang bisa menebak bahwa cara pengisiannya sama seperti cara pengisian kolom kedua dan kolom ketiga, hanya sekarang nilai K-nya tidak hanya 1 dan 2, tapi ada 1, 2, dan 3. Jadi nanti kita akan periksa kalau K-nya sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Ya, kita coba di sini. Sekarang untuk sel 1,4, berarti I-nya 1, J-nya 4. Untuk K sama dengan 1, berarti yang kita periksa adalah sel 1,1 dan sel 2,3. Ya, caranya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, sama. Maka cari variabel yang bisa menurunkan kombinasinya, BB. Kemudian untuk K sama dengan 2, berarti yang diperiksa adalah sel 1,2 dan sel 3,2. Sel 1,2 itu adalah SA, sel 3,2 itu SC. Ya. Nah, maka variabelnya gabungan atau kombinasinya SS, SC, AS, atau AC. Kemudian untuk K sama dengan 3 adalah sel 1,3 dan sel 4,1. Sel 1,3 adalah himpunan kosong. Nah, untuk himpunan kosong ini ada kasus khusus. Kalau Anda menemukan ada himpunan kosong di sini, maka untuk variabelnya kita tidak perlu mengkombinasikan, langsung saja untuk yang di sini, maka dia tidak bisa kita buat kombinasinya. Langsung kayak gini, maka tidak bisa dikombinasikan. Nah, kemudian untuk simbol yang ada di sini, ya, untuk simbol yang ada di sini, ini juga sama. Kita lihat di sini, BB nggak ada, SS tidak ada,
SC tidak ada, AS tidak ada, AC juga nggak ada. Karena tidak ada, maka simbolnya adalah empty, ya, nol, kosong. Berikutnya untuk sel 2,4. Ya. Untuk sel 2,4 berarti sekarang I-nya 2, J-nya 4, kita periksa untuk K sama dengan 1, ya. Kemudian K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Kita bisa lihat di sini ada kombinasi AB atau CB. Kita lihat AB di sini ada S dan C, ya. Ini bisa menurunkan AB. CB tidak ada, BS tidak ada, BA itu ada A, ya. Kemudian ini BA juga ada A, BC ada S. Nah, berarti ada S, A, dan C, ya, yang bisa menurunkan kombinasi dari ini. Maka kita tulis ketiganya, S, A, dan C. Begitu. Ya, itu untuk kolom keempat. Untuk kolom kelima, sesuai dengan prediksi Anda, sama dengan kolom yang sebelumnya. Hanya sekarang K-nya itu tidak hanya K1 sampai K3, tapi K1 sampai K4. Ya. Berarti caranya sama. Sekarang kita cek untuk sel 1,5, berarti I-nya 1, J-nya 5. Kita periksa mulai dari K sama dengan 1, lalu K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Nah, di sini bisa dilihat ada BS, BA, BC, SB, atau AB. BS tidak ada, BA itu ada A, BC itu ada S, SB tidak ada, AB itu ada S dan C. Berarti ada 3 tadi, S, A, dan C. Maka tuliskan di sini S, A, C. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengisi seluruh sel yang ada pada tabel kita. Terus gunanya tabel ini untuk apa, Pak? Ini. Gunanya adalah suatu string dinyatakan bisa diturunkan dari suatu aturan tata bahasa jika di sel 1,n, ingat tadi n itu ada merupakan apa? Panjang stringnya. Jika di sel 1,n itu mengandung simbol variabel awal yakni s. Berarti kita lihat di sini di sel 1,5 ya, karena n-nya kan 5 ya. Maka di sel paling akhir yaitu sel 1,5 dia ada simbol S-nya enggak? Karena S itu kan merupakan simbol awal kan? Dia ada S-nya enggak? Ternyata ada S-nya. Kalau ada S-nya berarti string ini adalah string yang bisa diturunkan oleh aturan produksi ini. Gitu. Jadi yang dicek sebenarnya ini. Jadi tujuan kita ngisi ini semua pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sel paling akhir ini loh. Kita cek di sel paling akhir ini ada simbol S enggak di sana? Di mana S itu menyatakan simbol awal. Kalau ada, berarti string ini itu bisa diturunkan dari aturan tata bahasa ini. Gitu. Nah, berarti karena di sini ada simbol S, berarti string BAA ini adalah string yang termasuk ke dalam bahasa yang bisa diturunkan oleh aturan produksi. Begitu. Ya, ini adalah merupakan algoritma CYK. Memang kelihatannya ribet ya, butuh ketelitian, tapi ingat ini nanti kalau sudah Anda terapkan, yang mengerjakan bukan Anda, melainkan sistem kan, komputer. Jadi karena komputer itu makhluk yang teliti, dan tadi Anda lihat sebenarnya prosesnya hanya mengulang saja, makanya kalau Anda lihat sudut-sudutnya tadi, isinya adalah looping. Ya. Jadi mau nanti di sini stringnya itu panjangnya sampai 20, kayak panjangnya sampai 100, bagi komputer itu nggak ada masalah. Dia akan tetap bisa melakukannya. Tapi kalau kita manusia, ya pasti ada batasnya gitu ya. Makanya contohnya ini tadi hanya saya set 5 saja.
Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.